Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengembangan instrumen penilaian pembelajaran dengan ranah kognitif pada mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Isna Nurhalifah dengan NIM 201102111. Kemudian yang kedua ada Aprida Singta dengan NIM 201102119. Dan saya sendiri Kintan Ayu dengan NIM 201102131. Adapun materi yang dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama pengertian ranah kognitif, yang kedua tingkatan atau jenjang aspek kognitif, 3 tujuan aspek kognitif, 4 bentuk-bentuk penyusunan tes kognitif. Pengembangan tes kognitif. Penilaian berfungsi sebagai pemantau kinerja komponen-komponen kegiatan proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses belajar mengajar. Penilaian kognitif merupakan penilaian yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengukur tingkat pencapaian dan penguasaan siswa dalam aspek pengetahuan. Kompetensi pengetahuan merefleksi konsep-konsep keilmuan yang harus dikuasai oleh siswa melalui proses pembelajaran. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, pengertian ranah kognitif. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Kemudian yang menurut Asrul, ranah kognitif adalah ranah yang mencangkup kegiatan mental atau otak. Jadi berdasarkan pendapat tersebut, ranah kognitif merupakan kegiatan mental atau otak. Menurut Nur Budidani, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak seperti kemampuan berpikir, memahami, menghafal, mengaplikasikan, menganalisa, mensintesa, dan kemampuan mengevaluasi. Jadi kesimpulannya, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau aktivitas otak yang di dalamnya terdapat beberapa aspek kemampuan seperti kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Aprida Singta. Kepada Pida saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kintan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi di materi yang kedua, yaitu tingkatan atau jenjang aspek kognitif. Ada beberapa aspek yang terdapat pada ranah kognitif. Aspek-aspek tersebut memiliki tingkat yang berbeda-beda. Dalam Asrul pada 2014, ada 6 tingkat kompetensi yang ada pada ranah kognitif. Yang pertama, tingkatan pengetahuan adalah kemampuan mengingat kembali. Yang kedua, tingkatan pemahaman yaitu kemampuan menggunakan informasi pada situasi yang tepat. Yang ketiga, tingkatan penerapan yaitu mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil dari proses pembelajaran. Yang keempat, tingkatan analisis yaitu mengenal kembali unsur-unsur, hubungan-hubungan, dan susunan informasi atau masalah. Yang kelima, tingkatan sintesis yaitu mengkombinasikan kembali bagian-bagian dari pengalaman yang lalu dengan bahan yang baru. Yang keenam, tingkatan evaluasi yaitu menggunakan kriteria untuk menilai suatu gagasan, karya, dan lain sebagaimananya. Nah, tingkatan aspek-aspek kognitif yang serupa juga dijelaskan dalam Haryati pada tahun 2007. Tingkatan aspek-aspek kognitif tersebut, yang pertama, tingkatan pengetahuan. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk mampu mengingat berbagai informasi yang telah diterima sebelumnya. Yang kedua, tingkatan pemahaman. Pada tahap ini, kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, tingkatan penerapan. Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tingkatan analisis. Analisis merupakan kemampuan yang mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi. Yang kelima, tingkatan sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh.
Dan yang keenam, tingkatan evaluasi. Evaluasi merupakan level tertinggi yang mengharapkan peserta didik mampu membuat penampilan dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Materi selanjutnya, tujuan aspek kognitif. Indra Setioti pada tahun 2007 menyatakan tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntun siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide gagasan, metode dan prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan menurut Nur Budiani pada tahun 2013, penilaian aspek kognitif dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah kognitif, khususnya pada tingkat hafalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa, dan evaluasi. Jadi dapat disimpulkan, penilaian aspek kognitif bertujuan untuk mencakup pengetahuan yang lebih sederhana, untuk memecahkan masalah, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat ataupun terperinci, dan mengukur pencapaian indikator hasil belajar peserta didik dalam segi intelektual. Baik, sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isna. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Aprida, yaitu yang keempat, bentuk-bentuk penyusunan tes kognitif. Menurut Kosasi pada tahun 2014, pada bukunya yang halaman 13 mengemukakan pendapat bahwa bentuk-bentuk tes yang biasanya digunakan untuk melaksanakan penilaian kognitif. Nah, bentuk-bentuk tes yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tes pilihan benar salah. Yang kedua, tes pilihan ganda. Yang ketiga, menjodohkan. Yang keempat, melengkapi atau isian. Yang kelima, jawaban singkat. Dan yang keenam adalah uraian. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bentuk tes kognitif. Kelebihan bentuk tes kognitif yang pertama, bisa mengukur lebih banyak materi pelajaran. Yang kedua, memeriksa jawaban lebih objektif dan mudah. Yang ketiga, mengukur kognitif siswa bertaraf tinggi. Yang keempat, tidak mengandung unsur tebak-tebakan. Yang kelima, mudah dalam pembuatan soal. Selanjutnya, kekurangan bentuk tes kognitif. Yang pertama, mengandung unsur tebak-tebakan. Yang kedua, menyusun soal memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, hanya mengukur kemampuan kognitif tingkat rendah dan bersifat hafalan. Yang keempat, tingginya peluang untuk bersifat subjektif di dalam memeriksanya. Dan yang kelima, mengukur cangkupan materi yang terbatas. Selanjutnya, yaitu jadi berdasarkan kutipan di atas menekankan bahwa ada beberapa bentuk tes yang digunakan untuk mengukur ranah kognitif. Bentuk-bentuk tes tersebut yaitu tes pilihan benar salah, tes pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi atau isian, jawaban singkat, dan uraian. Dan setiap bentuk tes memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sehingga guru dapat mempertimbangkan tes apa yang ingin digunakan. Selanjutnya, menurut Koyan pada tahun 2011 pada bukunya yang halaman 76-78 ada 6 bentuk tes kognitif yang sependapat dengan kutipan di atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tes lisan di kelas, yaitu untuk mengetahui taraf serap peserta didik dalam aspek kognitif. Yang kedua, tes pilihan ganda, yaitu untuk ulangan harian dan ulangan umum. Yang ketiga, bentuk uraian objektif, yaitu bentuk soal ini sangat baik digunakan untuk ulangan harian dan ulangan umum. Yang keempat, bentuk uraian subjektif, yaitu bentuk soal uraian subjektif dipakai untuk ulangan harian dan tugas-tugas rumah. Yang kelima, bentuk jawaban singkat, yaitu biasanya disediakan tempat kosong untuk menuliskan jawaban sesuai dengan petunjuk. Yang keenam, menjodohkan. Menjodohkan dan memasangkan terdiri atas sesuatu premis, suatu daftar kemungkinan jawaban, dan sesuatu petunjuk. Nah, jadi bentuk-bentuk tes yang dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif yaitu tes lisan di kelas untuk mengetahui taraf serapan pengetahuan peserta didik, tes pilihan ganda, bentuk uraian objektif atau sering disebut isian pendek, bentuk uraian subjektif, jawaban singkat, dan bentuk menjodohkan. Bentuk-bentuk tes tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif yang dimiliki peserta didik. Berikut ini ada beberapa kata kerja operasional dalam relevansi bentuk penilaiannya, yaitu kata kerja operasional menyebutkan bentuk penilaiannya, melengkapi jawaban singkat dan pilihan ganda, menjelaskan bentuk penilaiannya uraian, memilih bentuk penilaiannya pilihan ganda, membandingkan bentuk penilaiannya pilihan ganda dan uraian, mencontohkan bentuk penilaiannya pilihan ganda melengkapi dan uraian, memerinci bentuk penilaiannya pilihan ganda melengkapi dan uraian, mendefinisikan bentuk penilaiannya pilihan ganda dan uraian, menganalisis bentuk penilaiannya uraian, menunjukkan bentuk penilaiannya pilihan ganda melengkapi dan uraian, mendeskripsikan bentuk penilaiannya melengkapi dan uraian.
Di dalam pengembangannya tidak berarti satu indikator itu satu butir soal, kecuali untuk bentuk tes uraian. Satu indikator sebaiknya dikembangkan menjadi beberapa butir soal, khususnya untuk bentuk-bentuk soal pilihan ganda melengkapi jawaban singkat. Sangatlah penting peran guru dalam memahami maksud dan arah pengembangan dari setiap indikator pembelajaran. Hal ini dimaksud agar guru dapat menyusun butir-butir soal secara terinci dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan rumusan indikator. Pada tahap inilah dibutuhkan pembuatan kisi-kisi soal. Di dalamnya terdapat pemetaan jenis, bentuk penilaian, jumlah, rumusan soal, dan penskorannya sehingga pelaksanaan tesnya dapat terencana dengan baik. Berikut ini model kisi-kisi soal yang dimaksud, yaitu dengan indikator pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan persamaan dan persamaan linear satu variabel. Jenis tesnya, pre-tes dan post-tes, bentuk tes, uraian dan pilihan ganda, jumlah 1 dan 2, rumusan soal, soal uraian, soal pilihan ganda 2 buah, skornya 3 dan 1. Jadi pada dasarnya ada beberapa bentuk tes yang dapat digunakan untuk mengetahui ranah kognitif peserta didik. Bentuk-bentuk tes yang dapat digunakan yaitu tes lisan di kelas untuk mengetahui taraf serapan pengetahuan peserta didik, tes pilihan ganda, bentuk uraian objektif atau sering disebut isian pendek, bentuk uraian subjektif, jawaban singkat, bentuk menjodohkan. Untuk dapat membuat soal dengan baik, seorang guru perlu membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu. Kesimpulan. Nah, dari pemaparan materi di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Aspek kognitif terdiri atas tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda. Keenam tingkatan tersebut yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisis, tingkat sintesis, dan tingkat evaluasi. Penilaian aspek kognitif bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat ataupun terperinci dan mengukur pencapaian indikator hasil belajar peserta didik dalam segi intelektual. Terdapat beberapa bentuk tes kognitif yaitu tes lisan di kelas, tes pilihan ganda, bentuk uraian objektif, bentuk uraian subjektif, bentuk jawaban singkat, dan bentuk menjodohkan. Itu saja materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.